Umrah bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan aneka rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan di musim beramal inilah banyak sekali kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal saleh yang mungkin kebiasaan itu tidak pernah kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ada di antara kita yang sehari membaca 2 juz, 3 juz, ada yang di antaranya membaca 1 juz, dan ada yang bisa melaksanakan salat malam 11 rakaat setiap malam dan aneka ibadah yang lainnya. Namun di saat ada di antara kaum muslimin atau banyak di antara kaum muslimin yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah, ada beberapa di antara mereka yang masih merasa sangat berat untuk melakukan ibadah kepadanya. Mungkin dia tidak bisa membaca Al-Quran, mungkin berat baginya untuk memperbanyak tilawatul Quran, atau berat baginya untuk salat tarawih 11 rakaat, dan berat baginya melakukan aneka ibadah yang lainnya. Bahkan seringkali di antara mahasiswa yang ketika malam hari tidak sahur karena tidurnya sampai subuh, dan aneka kondisi yang lainnya. Ada beberapa orang yang dia berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyadari bahwa ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, dia mampu untuk melakukan itu murni karena taufik dari Allah dan murni karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang bisa kita pahami dari isyarat dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Para ulama mengatakan, seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang dilakukan oleh hamba adalah kemuliaan yang diberikan oleh hamba kepada orang tersebut, sehingga Allah berikan hidayah kepadanya, Allah berikan kemampuan fisik baginya untuk mau berbuat taat kepadanya. Sehingga seorang hamba ketika beribadah kepadanya, hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita bisa memahami, berarti kalau ada di antara hamba yang dia berat untuk melakukan ketaatan, terasa berat untuk baca Quran, terasa berat untuk beribadah, terasa berat untuk qiyamul lail, berarti Allah Subhanahu wa taala belum berkenan untuk menjadikan dia bersama orang-orang saleh yang terus maju melakukan ketaatan kepadanya. Dan isyarat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah ayat 46. Barisan kaum muslimin berangkat untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di tengah mereka ada orang-orang munafik yang tinggal di Madinah, turut mendapatkan motivasi untuk berangkat berjihad. Namun mereka banyak yang minta izin, satu demi satu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan aneka alasan yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Tapi kenapa mereka minta izin dan mereka tidak ikut jihad? Jawaban Al-Quran mengatakan, karena Allah enggak suka mereka terlibat dalam perjuangan itu. Allah enggak suka mereka ikut hadir dalam barisan kaum muslimin yang beribadah kepadanya
dalam berbuat jihad atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin." Kalau memang mereka itu serius untuk mau ikut jihad, la'addu lahu 'uddatan. Seharusnya mereka menyiapkan diri. Seharusnya mereka persiapan untuk melakukan itu. Kalau memang mereka itu serius mau menghatamkan Quran di bulan Ramadan, seharusnya mereka persiapan sebelumnya. 11 bulan kalau dia menyadari nggak bisa baca Quran, latihan. Kalau dia menyadari kurang terbiasa memperbanyak baca Quran, dia harus latihan. Kalau mereka menyadari bahwa Qiyamul Lail di bulan Ramadan adalah ibadah yang besar nilainya, seharusnya mereka latihan. La'addu lahu 'uddatan, seharusnya mereka persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Namun Allah Subhanahu wa taala gak suka mereka keluar dari Madinah untuk ikut jihad. Bisa jadi ada di antara kita yang tidak diberi anugerah oleh Allah menghantamkan Quran, tidak diberi anugerah oleh Allah untuk rajin beribadah sepanjang bulan Ramadan. Rasanya malas, pengen tidur saja. Rasanya malas, pengen hanya bermain, ngegame saja. Karena bisa jadi Allah gak suka dengan kita, sehingga Allah buat kita malas beribadah. Akhirnya kita tidak membersamai barisan kaum muslimin yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Berarti kita bukan orang yang dimuliakan oleh Allah dengan anugerah ibadah di saat musim orang melakukan ketaatan kepadanya. Wa qila q'udu ma'al qa'idin. Duduk saja kamu bersama orang-orang yang malas di Madinah. Duduk saja kamu, tidur saja kamu bersama orang-orang yang malas yang lainnya. Dan di antara sifat orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah pemalas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Mereka kalau salat malas-malasan. Tarawih panjang dikit, banyak komentar. Ketika ada orang yang qiyamul lail panjang dikit, banyak komentar. Bisa jadi orang ini ada bibit yang itu merupakan penyakit dalam hatinya. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malas melakukan ibadah kepadanya. Bagian inilah yang perlu kita sadari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba Allah walhamdulillah yang diberi anugerah oleh Allah bisa melakukan ketaatan yang lebih. Namun masih banyak di antara kita, teman-teman mahasiswa, yang mereka menganggap Ramadan adalah bulan untuk buang-buang waktu. Sehingga sampai ada istilah ngabuburit dalam rangka menghabiskan waktu. Ini waktu yang istimewa, tidak ada istilah waktu yang sia-sia. Waktu emas yang ketika Anda melakukan ketaatan bernilai besar di bulan Ramadan. Waktu emas ketika Anda melakukan ibadah bernilai besar di bulan Ramadan. Tapi sangat disayangkan. Seolah-olah ini adalah waktu yang kosong, kemudian orang bisa bebas bermain, jalan-jalan, ngadem di mal, atau aneka kegiatan yang lainnya, yang justru semakin menghasilkan dosa dan bukan meningkatkan kualitas puasanya. Maka jamaah dimulakan Allah sadari, jika itu kondisi kita, berarti bisa jadi Allah nggak suka dengan kita. Lalu Allah tidak ngasih hidayah kepada kita, sehingga kita tidak bisa ikut terlibat bersama kaum muslimin yang sedang melakukan ketaatan kepadanya. Karena sekali lagi, bahwa taufik ada di tangan Allah. Dan seorang hamba ketika melakukan ketaatan kepada Allah, murni karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda belum mendapatkannya, maka bisa jadi karena Allah tidak suka kepada kita. Atau kemungkinan yang kedua, kita termasuk di antara orang yang malas, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa qila q'udu ma'al qa'idin. Silakan kamu duduk saja bersama orang yang malas lainnya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian pula sebaliknya. Barangkali ada di antara kita yang mungkin sedang merencanakan perbuatan maksiat. Di malam hari sendirian di dalam kos-kosan, internet lancar, kemudian kita buka aneka apapun yang bisa dibuka.
Dan kita tahu yang namanya internet, orang bisa jadi baik, demikian pula orang bisa jadi jahat. Lalu tiba-tiba ada kendala. Anda kesulitan untuk membukanya, data putus, lampu mati. Kemudian Anda putus asa untuk mengakses sesuatu yang ingin Anda akses. Bisa jadi ketika Anda dihalangi untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, karena Anda adalah manusia yang berharga. Sebaliknya, ada sebagian di antara orang yang merencanakan kemaksiatan. Dalam posisi yang sama, kemudian dimudahkan dan lancar untuk bisa mengakses kemaksiatan itu. Mudah untuk bisa melihatnya, mudah untuk melihat kotoran yang lainnya. Karena bisa jadi kita adalah orang yang hina, sehingga dibiarkan oleh Allah terjerumus dalam kehinaan. Hal inilah yang dipahami oleh para ulama di masa silam, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya, ada sebagian orang yang ketika berbuat maksiat gampang, fasilitas ada, gampang bagi dia untuk mengaksesnya. Sebagian orang ketika mau berbuat maksiat susah, kadang kemudian gagal karena ada banyak kendala. Lalu kata beliau, hanu alaihi fa'asauhu walau azzu alaihi la'asamahum. Mereka adalah manusia yang hina di sisi Allah. Hanu alaihi, mereka adalah orang yang hina di sisi Allah. Fa'asauhu, akhirnya Allah biarkan dia berbuat maksiat. Walau azzu alaihi, andaikan mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah, la'asamahum, tentu Allah akan lindungi dia untuk berbuat maksiat. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Dhammul Hawa. Sehingga kita bisa lihat jamaah dimulakan Allah, bagaimana para ulama memahami sinkronisasi antara ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat orang diberi kemudahan untuk mengakses kemaksiatan, jangan Anda mengira bahasanya ini adalah kelonggaran, ini adalah kemudian Allah memberikan kebaikan bagi Anda. Tapi sebaliknya, bisa jadi karena kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah, sehingga malas melakukan ketaatan, tapi kalau mengakses kemaksiatan begitu mudah. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk muhasabah. Allah menghisap lahir batin. Bisa jadi ketika kita tidak bisa melakukan ketaatan karena batin kita ada masalah. Bisa jadi ketika kita dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan karena ada batin kita ada banyak masalah. Kita perbaiki dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik kepadanya dan hidayah darinya, serta banyak mohon ampun kepadanya. Semoga mungkin kondisi kita yang hina dengan aneka perbuatan maksiat dan kedurhakaan kepadanya, kemudian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengembalikan derajat kita sebagai manusia yang baik dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berbuat taat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qum ila salatikum.